Ya, Salam, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian dari mantan Ustadz Hilman Pasa ketika ia masuk Kristen. Hilman Pasa, pria asal Bandung yang sudah dididik dengan agama Islam sejak kecil. Suatu hari, ia harus dirawat di rumah sakit karena mengalami kebocoran jantung. Salah satu bagian jantungnya bahkan sesudah berwarna biru. Dokter mengusulkan untuk dirawat dan dioperasi, yang menyebabkan harus meninggalkan pekerjaannya sebagai guru pesantren. Selama di rumah sakit ruang ICU, pasien yang dirawat di sebelahnya mengalami sakit yang sama dengannya. Ia tahu jika pasien sebelahnya adalah seorang Kristen. Setelah mendengarkan seorang ibu, anak dari pasien selalu menyanyikan pujian tiap harinya. Pasa merasakan kenyamanan setiap kali mendengarkan pujian dari ruangan sebelah. Sampai suatu hari, pasien di sebelahnya meninggal. Pasa pun mulai merasa tidak adanya harapan, karena sepengetahuannya sangat jarang pasien dengan sakit jantung akan kembali sembuh. Sahabat Tuhan, saat itu sang ibu akan pergi dari ruang ICU. Ada sesuatu dorongan yang membuat Pasa memanggil ibu itu dan memintanya untuk didoakan. Kata ibu itu, "Saya Kristen, Pak." Saya bilang, "Saya tidak apa-apa, yang penting saya sembuh." Ibu itu pun menaruh tangannya di dada Pasa dan mulai berdoa, "Dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Tuhan Yesus, angkat sakitnya." 2 hari setelah kejadian itu adalah jadwal kontrol sebelum Pasa harus menjalankan operasi. Ibu tersebut datang lagi dan kembali mendoakannya. Sahabat Tuhan, ibu tersebut juga meninggalkan botol minuman di meja samping Pasa. Tanpa pikiran apapun, Pasa meminum air tersebut. Tapi ia merasa sakitnya lama-kelamaan memudar. 2 hari kemudian saat melakukan kontrol, hasil lab menyatakan Pasa sembuh dan tidak perlu menjalani operasi lagi. Hal ini sangat luar biasa ya sahabat Tuhan. Setelah itu Pasa pulang dan mencari kontak dari ibu itu, namun tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Ia merasa harus mengikuti Yesus, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Ia seorang guru pesantren. Ia memilih untuk tinggal di rumah seorang pendeta kenalannya di Jakarta. Sahabat Tuhan, saat pindah ke Jakarta, ia memutuskan saat dimasukkan ke dalam air dan membuka matanya, ia melihat ia berada di tempat yang begitu indah. Ia melihat seorang yang memberikan sesuatu seperti bingkisan. Namun tiba-tiba ia merasa ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah pendeta yang membaptisnya. Bagi orang yang sedang membaptisnya, ia seperti pingsan di dalam air. Sahabat Tuhan, saat bangun, Pasa mencari pemberian dari orang yang ia temukan saat pingsan itu, tetapi juga tidak ia temukan. Setelah mengetahui Pasa meninggalkan Islam, istri Pasa menggugat cerai. Anak-anaknya bahkan tidak diperbolehkan bertemu dengannya. Ia yakin jika Yesus adalah jalan kebenaran, yang penting Pasa memiliki Bapa, yang penting Pasa memiliki juru selamat. Begitulah kata Pasa. Bulan September ini sudah 1 tahun tepat Pasa mengikuti Yesus. Sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian dari Pasa, dan kita akan melanjutkan dengan kesaksian Saifuddin Ibrahim yang terbaru, yang dimana ia adalah mantan guru pesantren terbesar di Indonesia. Saifuddin Ibrahim yang lahir dan besar dari keluarga muslim yang taat sudah merasakan ketidaksukaannya pada orang Kristen sejak ia duduk di bangku SMP.
Ia merasa benci karena menurutnya makin hari makin banyak orang Islam yang pindah memeluk agama Kristen. Saifuddin yang lahir di kota Bima setelah lulus SMP menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah Kota Bima yang membuatnya lebih mendalami lagi ilmu agama. Setelah lulus dari SMA karena presentasinya, Saifuddin Ibrahim mendapatkan beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melanjutkan pendidikan di Solo dengan mengambil jurusan perbandingan agama. Sahabat Tuhan, saat melanjutkan studinya di Solo, ia tidak pernah takut mendebat orang-orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Dari sini ia berhasil membuat 15 orang Kristen berpindah agama menjadi Islam. Bahkan sampai pendeta pun yang ia debat menjadi murtad. Selesai kuliah, ia bekerja di Jepara dan menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah Jepara, yang kemudian membuatnya bertemu dengan istrinya yang merupakan orang asli Jepara dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Selesai masa jabatannya sebagai pemimpin Muhammadiyah di Jepara, Saifuddin mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Luas lahan pesantren tersebut mencapai 1.200 hektar dengan 11.000 murid dan juga 3.000 karyawan dan 800 orang guru, tentunya sebagai guru dan sekaligus menjabat sebagai dosen agama Islam. Saifuddin menjalankan kehidupan agamanya dengan baik. Suatu hari di tahun 2006, Saifuddin mendapatkan 1.400 Alkitab dari The Gideons. Yayasannya memiliki program untuk membagikan Alkitab ke seluruh dunia. Ini bukan kali pertama Saifuddin membaca Alkitab. Ia mengaku pernah membacanya saat masih kecil. Tapi saat itu ia menggunakannya sebagai bahan untuk menyudutkan umat Kristen. Tetapi ketika ia melihat Alkitab itu lagi, ia merasa tergerak hatinya. Ditambah begitu banyak peristiwa yang membuat hatinya kecewa sebagai umat Muslim saat itu. Sebagai contoh, menurut Saifuddin, politik kini sudah bercampur aduk dengan agama. Adanya kekerasan oleh beberapa oknum Muslim radikal, kerusuhan pada Mei 1996, peristiwa bom Bali, dan masih banyak lagi baginya. Ini adalah suatu kesalahan untuk tetap memeluk agama yang memperolehkan manusia membunuh manusia lain karena berbeda agama. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mal dibakar, dihancurkan, etnis Tionghoa diperkosa, rumahnya dibakar, dokter di Lombok menjadi gila. Itu membuat saya tidak suka lagi dengan keyakinan itu dan merasa saya harus masuk Kristen, kata pria yang juga dikenal sebagai Abraham Ben Moses ini. Pada 4 Maret, Saifuddin dibaptis dan menerima Yesus. Mulai dari sana ia melayani, menginjil, dan berani mempertaruhkan jiwa raga apapun yang ia miliki untuk memuliakan Yesus. Namun pilihannya mengikuti Yesus membuat istrinya memilih untuk berpisah dengannya. Ia pun kembali menikah dengan seorang Muslim kelahiran Bangka dan dikarunia 2 orang anak perempuan. Istri bersedia mengenal dan ikut Yesus seperti Saifuddin dan melakukan pelayanan dan penginjilan bersama. Di tahun-tahun pertama masa pelayanannya, Saifuddin menginjil di mana saja, pasar-pasar, hotel, taksi, dimanapun ia merasa. Di tahun ketiga masa pelayanan, Saifuddin mendapat penglihatan jika suatu ia akan masuk penjara. Tetapi ia tidak goyah, tidak menanyakan kepada Tuhan apa yang menjadi pada hidupnya. Ia yakin pada rancangan Tuhan. Saifuddin dan istrinya mulai menulis buku dan masuk ke gereja-gereja, menjelaskan teori-teori Islam serta memberikan kesaksian hidup.
Ia bahkan menerima jika ada umat muslim yang ingin mendebatkan asal masih santun dan tidak mengganggunya secara fisik. Pada 6 Desember 2017, penglihatannya menjadi kenyataan. Ia ditangkap oleh pihak berwajib karena videonya yang viral. Di video itu, ia sedang menginjil seorang supir taksi yang sedang merokok dan mengajaknya ikut Kristus. Divonis 5 tahun penjara karena dianggap menistakan agama. Undang-undang penistaan agama ya untuk minoritas, bukan mayoritas. Sedangkan ustadz-ustadz yang menghina salib sudah dilaporkan tidak juga Sedangkan saya langsung ditangkap oleh polisi tanpa pelapor, ungkap Saifuddin. Tapi saya tidak masalah, saya bersyukur boleh menderita karena Injil, karena Kristus ada dalam saya. Banding dan kasasi diajukan oleh Saifuddin dan istrinya dari hukuman 4 tahun penjara diturunkan menjadi 2 tahun. Setelah mengajukan pembebasan bersyarat, ia hanya menjalankan 1 tahun 4 bulan penjara. Sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim, Saifuddin diberikan kesempatan untuk membacakan pembelaannya. Saifuddin mengatakan jika ia ingin adanya kebebasan beragama di Indonesia dijalankan dengan seimbang dan meniadakannya undang-undang penistaan agama karena itu tidak adil. Selama tidak melakukan tindakan kriminalitas yang merugikan, ya seharusnya silahkan mereka bebas beragama. Tidak perlu buat undang-undang penista agama, sementara ada kitab suci yang memberi kebebasan membunuh manusia lain karena berbeda agama. Dari situ sudah bertentangan, bukan? Saifuddin mempertanyakan, tapi sedangkan kami diperintahkan Yesus untuk mengasihi musuhmu dan berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Di penjara, Saifuddin tidak berhenti menginjil. Di awal masa penahanannya, ia berhasil membuat 18 orang tahanan muslim menjadi pengikut Yesus dan dibaptis di penjara karena perbuatannya yang dianggap tetap melakukan penistaan di penjara. Ia pun dipindahkan ke penjara kelas 2 Tangerang. Di penjara kelas 2 itu, Saifuddin juga berhasil membuat 60 orang narapidana menjadi pengikut Yesus. Karena masih dianggap mengancam, Saifuddin pun diancam akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Akhirnya ia dipindahkan lagi ke penjara kelas 1 Tangerang. Jika sebelumnya Saifuddin hanya memberikan Injil di penjara kelas 1 ini, ia mulai melatih para tahanan yang beragama Kristen dan Muslim untuk menjadi pelayan Yesus. Saya bilang siapapun yang bertobat menerima Yesus di sini, kalian dipenjarakan bersama Yesus. Jual narkoba berani? Ada yang membunuh, mencuri berani, masa menyebarin Injil saja tidak berani. Di sana Saifuddin melatih 120 tahanan muslim menjadi Setelah keluar dari penjara, ia kembali mendapat panggilan dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya ditanya, nyesal tidak dan akan ulangi tidak? Saya jawab kalau saya akan tetap lakukan. Itu memang tugas penginjil. Saya dipenjarakan tidak ada urusannya sama hukum. Itu hanya akal-akalan seperti Ahok, hanya menggunakan 1 ayat dikenakan 2 tahun penjara. Jelas-jelas Ustadz dan Habib menistakan Tuhan Yesus yang bilang Tuhan lahir dari siapa bidanya. Ini juga sebenarnya jelas-jelas menistakan tapi nggak ditangkap. Kenapa saya berani bilang begitu? Agar hukum tidak berat sebelah. Begitulah ungkap Saifuddin. Sampai saat ini Saifuddin sudah tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dijamah Tuhan melalui kesaksiannya. Bagi Saifuddin, hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Ia bersama istri mendirikan Yayasan Ladang Penuaian Indonesia untuk terus memberitakan Injil.
Saifuddin juga berharap agar orang-orang Kristen dan saksi-saksi Kristus jangan menipu, jangan berbohong, jangan seperti mereka yang mengaku dapat pendidikan dari sana-sini, tapi memfitnah. Jika banyak dari mereka yang menerima Kristus karena saya, bayar ratusan juta, padahal kita tahu kalau ikut Yesus itu harus menderita. Terima Yesus itu gratis, melayani itu bayar harga, tapi ikut Yesus berarti bayar semuanya. Bayar dengan penderitaan dan air mata, dan kerja keras dengan keringat, dan sebagainya. Namun semua penderitaan ini akan dibayar oleh Tuhan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan sesuai waktunya. Begitulah kata Saifuddin ketika menutup kesaksiannya. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian dari dua ustadz ini, kiranya dapat menjadi pedoman buat kita dan dapat juga menjadi contoh yang baik bagi para penginjil-penginjil agar tetap semangat untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat Tuhan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah dukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.